perwira Denmark itu melihat seorang tahanan Jerman memegang bendera Jerman dan segera membalikkan kendaraannya. Dia kemudian berteriak kepada tahanan tersebut dan merampas bendera Nazi dari tangannya. Pada saat itu, Jerman sudah menyerah dan para tentara yang tertangkap terlalu takut untuk berbicara, hanya menonton saat perwira itu memukuli tahanan tersebut. Ketika seorang tahanan mencoba untuk campur tangan, dia juga dipukuli. Akhirnya para tahanan ini dikirim ke pantai barat Denmark untuk membersihkan 2 juta ranjau darat yang dikuburkan oleh pasukan Jerman bertahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar dari mereka masih di bawah umur dan beberapa bahkan belum pernah ke medan perang. Perwira itu kemudian menjelaskan struktur ranjau darat dan mulai memberikan pelatihan taktis. Tak lama kemudian, tentara pertama melangkah ke zona peledakan dengan membawa ranjau. Dia dengan hati-hati meletakkan ranjau di tanah, membuka tutupnya, dan mencabut sumbu. Berhasil menonaktifkan ranjau tersebut. Tahanan kedua kemudian masuk, terlalu takut untuk menonaktifkannya. Dia ragu-ragu lebih dari 10 menit. Perwira Denmark di luar menjadi tidak sabar masuk ke zona tersebut dan memerintahkan tentara itu untuk keluar. Tetapi tentara itu menolak. Perwira itu tidak punya pilihan lain selain keluar dan memberitahu semua orang untuk menutup telinga mereka. Yang mengejutkan perwira itu, tentara itu keluar dengan ranjau itu masih utuh. Tiba-tiba sebuah ledakan keras terdengar ketika tahanan ketiga gagal menonaktifkan ranjau. Tahanan Jerman yang lulus ujian tersebut kemudian ditempatkan di berbagai ladang ranjau. Para tahanan berbaring di pantai dalam satu barisan dengan hati-hati menyentuh pasir dengan tongkat besi. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki menemukan ranjau. Dia dengan hati-hati menyapu pasirnya, perlahan membuka tutupnya, mengeluarkan peledak, dan berhasil menonaktifkan ranjau tersebut. Pekerjaan hari itu berjalan lancar, dan anak-anak itu berhasil menonaktifkan lebih dari 100 ranjau, memberi mereka harapan untuk pulang ke rumah. Namun, segera anak-anak itu mulai lemah karena kekurangan makanan. Seorang anak mendekati perwira untuk meminta makanan, tetapi ditolak. Malam itu, dia menyelinap keluar untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Mereka akhirnya makan dengan kenyang pada hari itu. Tetapi keesokan harinya, seorang anak tiba-tiba mulai muntah tanpa henti saat membersihkan ranjau. Rekan satu timnya mencoba untuk membantunya, tetapi muntahan itu memicu ledakan ranjau yang meledakkan tangan anak tersebut. Jeritan sakitnya menggema di sepanjang pantai. Perwira Denmark datang, memberinya obat penenang, dan anak itu berhenti menangis. Dia kemudian memanggil ambulans untuk membawa anak tersebut ke rumah sakit. Tak lama setelah itu, anak-anak lain juga mulai merasa sakit perut. Anak yang telah mencuri makanan mengaku kepada perwira bahkan setelah berhari-hari tidak makan, dia menyelinap ke sebuah peternakan dan mencuri pakan kuda yang membuat semua orang sakit. Perwira itu pergi ke peternakan dan bertanya kepada petani tentang partikel hitam di tempat makan kuda. Petani itu dengan senyum licik mengaku bahwa dia mencampurkan kotoran tikus ke dalamnya. Setelah mengetahui penyebabnya, perwira itu meminta anak tersebut untuk mengambil ember berisi air laut dan memaksa yang lainnya meminumnya untuk memuntahkan kotoran tikus tersebut. Mereka kemudian mencuci diri dengan air dingin yang menyelamatkan kelompok tersebut. Apakah menurut kalian anak-anak yang belum pernah ke medan perang ini seharusnya menebus dosa-dosa ayah mereka? Perang yang kejam.